Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haris Munandar. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam kesehatan, rezeki yang berlimpah, jodoh yang baik, keluarga yang baik, teman yang baik, semua yang baik-baik. Semoga diberikan oleh Allah untuk kalian yang menonton video ini. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan film dengan bergenre sedih dan romantis, yaitu dengan berjudul Kabi Husi Kabi Gem, yaitu tentang keegoisan seorang ayah yang memaksa menjodohkan anaknya bernama Raul yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Tapi akhirnya ayahnya ini menyesal. Mari kita simak ceritanya. Film memperlihatkan Rahul yang telah pulang ke rumahnya dan telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Rahul pun ditunggu oleh ibunya yang begitu sangat menantikan kedatangannya. Keesokan harinya, Rahul bersama ayahnya berada di perusahaan milik ayah Rahul, dan ayahnya sangat berharap Rahul akan menjadi penerusnya, dan ayahnya Rahul mengatakan kepadanya, "Jangan pernah dalam hidupmu kau melakukan sesuatu yang mencoreng nama keluargamu. Setiap orang bisa mendapatkan uang, tapi tak semua orang mendapatkan kehormatan. Dan berjanjilah padaku, kau akan meneruskan tradisi keluarga ini." Rahul pun berjanji kepada ayahnya. Scene pun berganti, memperlihatkan gadis cantik yang bernama Anjali. Dan Anjali adalah gadis biasa yang selalu terlihat gembira dan sedikit usil. Terlihat Anjali sedang mengganggu sepupunya yang sedang mengadakan pertemuan dengan calon mertuanya untuk lamaran. Akibat dari keusilannya, ia pun dimarahi oleh bibinya dan melaporkan kepada ayah Anjali yang sedang memeriksa kesehatannya. Ayahnya pun berharap suatu saat Anjali dan adiknya akan menikah dan semoga pria yang bersama mereka sangat mencintai mereka, bahkan lebih dari ayahnya. Keesokan harinya, Rahul bersama adiknya Rohan disuruh oleh ibunya untuk pergi membawakan obat untuk Bibi Ija yang sedang sakit. Bibi Ija adalah pengasuh Rahul di masa kecilnya. Begitupun dengan Rohan, adiknya. Saat Rahul ingin pulang, ia melihat seorang wanita cantik sedang menari dengan begitu gembira. Sepertinya Rahul telah jatuh hati pada wanita tersebut, yaitu Anjali. Karena penasaran dengan, ia pun mencoba menemuinya. Namun Anjali mengira Rahul adalah pria yang ingin menikah dengan sepupunya. Rahul yang sedang asik bersama Anjali, ternyata di luar sana Rohan sedang dibully oleh adik Anjali bernama Pooja dan teman-temannya Pooja. Kembali ke Rahul bersama Anjali, terlihat Rahul ingin memberitahukan kepada Anjali bahwa bibinya adalah pengasuh Rahul di masa kecilnya dan bekerja di rumah Rahul. Namun itulah Anjali yang selalu saja memotong pembicaraan Rahul sehingga Anjali sendirilah yang mengatakan bahwa bibinya bekerja dengan orang besar di negeri ini, dan Anjali memperlihatkan foto orang itu kepada Rahul yang ternyata terbit di koran. Namun Anjali terheran melihatnya, ternyata itu adalah foto Rahul bersama ayahnya, membuat tingkah Anjali berubah. Sebelum Rahul pergi, ia pun mengatakan kepada Anjali bahwa Anjali orang yang sangat lucu dan manis. Singkat cerita, Pooja dan teman-temannya pergi ke sekolah Rohan dan ingin membuli Rohan. Tapi saat Pooja masuk, ia langsung dihadang oleh Rohan dan teman-teman sekolahnya, lalu mengejek Pooja, membuat perasaan Pooja sedih dan menangis. Di malam hari, Rahul dan Rohan pergi ke rumah Anjali berniat untuk meminta maaf kepada Pooja karena sikap Rohan waktu di sekolah. Akhirnya Pooja dan Rohan pun saling memaafkan dan menjadi teman. Rahul pun mendekati Anjali dan mengajak Anjali untuk berteman. Lalu Rahul pun mencium pipi Anjali. Akhirnya Rahul dan Anjali pun semakin dekat. Terlihat Rahul menghubungi Anjali dan memintanya untuk pergi bersamanya besok di sebuah perayaan. Keesokan harinya mereka pun pergi bersama.
Saat di salah satu tempat penjual gelang, Rahul memakaikan gelang ke tangan Anjali dan Rahul mengungkapkan perasaannya ke Anjali, membuat Anjali pun jatuh hati kepada Rahul. Di malam hari, Rahul pun mengatakan semuanya kepada ibunya tentang perasaannya, dan sosok Anjali yang ia kenal membuat ibunya pun bahagia mendengarkannya. Setelah itu Rahul pun pergi untuk menenangkan adiknya, Rohan, yang harus masuk ke dalam asrama untuk menyelesaikan pendidikannya karena itu merupakan tradisi keluarganya. Esokan hari, Rahul pergi ke acara pernikahan sepupu Anjali dan mereka berdua pun menari bersama untuk memeriahkan acara tersebut. Dan akhirnya ia pun menerima cinta Rahul saat Rahul di rumahnya. Kebahagiaan yang dirasakan hanya sebentar saja karena dirinya telah dijodohkan ayahnya bersama Naina, dan ayah Naina merupakan teman bisnis dari ayah Rahul. Rahul pun dengan terpaksa menerimanya demi menjaga kehormatan ayahnya. Tetapi ibu Rahul dan Naina menyadari bahwa Rahul hanya terpaksa terlihat dari wajah Rahul. Naina pun menemui Rahul karena mengetahui ada wanita yang dicintai oleh Rahul. Naina yang begitu dewasa mencoba meyakinkan Rahul untuk mengatakan semuanya kepada ayahnya. Walaupun Naina kecewa karena telah lama mencintai Rahul. Rahul pun menemui ayahnya dan mengatakan semuanya. Namun ayah Rahul sangat marah karena Rahul tidak menjaga kehormatan keluarga dan menganggap Anjali tidak mengerti tradisi, etika, dan prinsip di keluarga orang-orang. Lalu ayahnya sangat kecewa terhadap Rahul yang telah menyakitinya. Rahul pun bersujud di hadapan ayahnya dan meminta maaf dan akan melakukan semua yang diinginkan oleh ayahnya. Keesokan harinya, Rahul pun menemui Anjali dan terlihat banyak orang yang sedang menggunakan payung hitam di jalanan. Saat Rahul sampai, ternyata semua orang yang sedang melaksanakan upacara kematian ayah Anjali. Dan terlihat Anjali sangat bersedih karena telah ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Lalu Rahul pun berjalan ke arah Anjali dan memegang kepala Anjali. Akhirnya mereka pun berdua melaksanakan pernikahan tanpa kedua orang tua Rahul. Rahul dan Anjali pun menemui orang tua Rahul untuk meminta restu. Namun ayah Rahul sangat marah dan tak merestui mereka berdua. Bahkan ayahnya mengatakan, "Kau telah membuktikan bahwa kau bukan darah dagingku." Rahul pun memeluk ibunya dan berpamitan untuk pergi. Ibunya pun hanya bisa menangis dan tak rela membiarkan anaknya pergi, lalu minta kepada Anjali untuk menjaga Rahul. Rahul pun pergi bersama Anjali tanpa restu ayahnya. Ibunya pun sempat meminta kepada Bibi Ija untuk pergi bersama anaknya sebelum Rahul pergi. Bibi Ija ini menemui adiknya Rohan dan meminta agar tidak mencarinya dan menjaga ibu untuk Rahul, dan ternyata scene pun memperlihatkan Rohan yang telah tumbuh dewasa yang sedang mendengarkan cerita dari neneknya yang selama ini belum ia ketahui bahwa kakaknya telah pergi meninggalkan rumah karena ayahnya tidak merestui hubungan Rohan dan Anjali. Selanjutnya ternyata Rahul bukanlah anak kandung dari orang tua Rohan, karena Rahul diadopsi sejak usianya masih 2 hari dan Rahul mengetahuinya saat usianya masih 8 tahun. Rohan pun berkeinginan untuk memulangkan kakaknya bersama kakak iparnya. Rohan pun pergi ke tempat tinggal Anjali dulu untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Sekarang ia pun mendapatkan informasi bahwa kakaknya berada di London. Rohan pun berniat untuk pergi ke sana dan meminta izin kepada ayahnya yang sempat terheran dengan permintaan Rohan. Namun Rohan beralasan untuk kuliah. Saat Rohan berada di London, ia pun langsung mencari tahu ke alamat kakaknya.
dengan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan di suatu tempat, dan akhirnya ia pun menemukannya. Scene pun berganti, memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan di dalam kampus bersama temannya, dan itu adalah Pooja, adik Anjali yang sudah tumbuh dewasa. Terlihat di belakang Pooja ada sebuah mobil yang sedang mengikutinya. Pooja pun menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Rohan yang menyuruhnya untuk menyingkir. Pooja pun penasaran dengan pria tersebut karena ia tak lagi mengenali Rohan. Tak lama kemudian, Rohan pun menemui Pooja dan mengatakan hal yang sering ia katakan di masa kecilnya, membuat Pooja langsung mengenali Rohan. Mereka pun berdua pun berbincang mengenai Rahul yang selalu meminta Pooja untuk membantunya agar Rahul dan Anjali pulang tinggal bersama kedua orang tuanya. Pooja pun ingin membantu Rohan dan terlihat Pooja mencoba mengelabui Rahul beralasan kakak dari temannya bisa tinggal bersama mereka. Namun Rahul menolak karena tak mau lagi ada pria yang tinggal bersama mereka. Tetapi Pooja membujuk kakaknya Anjali dan mengatakan orang itu berasal dari India. Anjali pun mau membujuk Rahul, namun Rahul tetap menolak dan Pooja memaksa Rahul memanggil Rohan. Rohan pun masuk dan meneteskan air mata saat melihat kakak yang telah sekian lama tak terlihat. Namun Rahul tidak mengenai Rohan, lalu mereka pun berdua berkenalan seolah tak mengenal satu sama lain. Agar rencana Rohan berhasil, ia pun menggunakan nama ayahnya, yaitu Yas, agar Rahul selalu mengingat ayahnya. Dan nantinya Rohan akan selalu mencoba hal-hal yang membuat Rahul selalu mengingat ayah dan ibunya. Di malam hari, Rohan menghubungi orang tuanya dan memberitahukan bahwa ia tinggal bersama sebuah keluarga yang berasal dari India. Tak lama kemudian, Rahul pun menghampiri Rohan agar menyudahi telepon dan menyuruhnya untuk makan. Keesokan harinya, saat Rahul ingin pergi kerja, ternyata ban mobilnya bocor. Dan Rohan pun memberikan tumpangan kepada Rahul, walaupun Rahul sedikit malu-malu. Namun Anjali memaksanya. Di saat di perjalanan, Rohan dan Rahul sedang mendengarkan siaran pertandingan kriket dari tim India. Mereka pun senang dengan kemenangan India. Tiba-tiba Rohan sengaja memanggil Rahul dengan sebutan kakak, membuat Rahul terheran mendengarnya. Keesokan harinya, Anjali dan Pooja pulang dari kuil untuk mendoakan ayahnya yang telah meninggal dan juga ayah mertua Anjali yang sedang berulang tahun. Rohan pun tak sengaja mengatakan ulang tahun ayahku, membuat Rahul melihatnya. Anjali menceritakan mendiang ayahnya. Rohan pun mengatakan, kamu pasti sedih karena tak lagi bersamanya. Karena sekarang sangatlah penting untuk kehangatan dalam keluarga atau sebuah keluarga yang terasa kurang lengkap. Rahul pun terlihat dalam kesedihan yang sedang memikirkan kedua orang tuanya. Dan ia pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya. Terlihat Rahul sedang ingin memberikan kado ulang tahun kepada suaminya. Namun, ia hanya meminta agar istrinya bisa kembali seperti yang dulu karena telah merasa kehilangan satu sama lain di rumah ini. Lalu istrinya pun memeluknya. Di pagi hari, Rohan menghampiri dan menanyakan hari perayaan dan juga akan mendapatkan sargi, di mana ritual ini semacam pemberian dari setiap mertua kepada menantu perempuan perempuannya. Anjali pun hanya bisa terdiam, tak disangka Rohan menghubungi ibunya untuk Anjali dan ibunya menjelaskan ritual tersebut kepada Anjali yang tak ia ketahui. Lalu ibunya hanya bisa bersedih mengingat anaknya Rahul dan Anjali. Singkat cerita, saat Rohan dan Bibi Ija sedang bersama Rohan memanggil Bibi Ija dengan nama DJ yang
yang panggilannya kepada masa kecilnya membuat Bibi Ija heran mendengarnya. Pada saat Rohan ingin bersiap-siap dan menggunakan sepatunya, terlihat ia sulit mengikat tali sepatunya. Tiba-tiba Bibi Ija datang dan membantunya, namun Rohan menolak dan tak sengaja ia kembali menyebut nama DJ, membuat DJ Ija langsung mengenali Rohan dan bersedih melihatnya. "Apakah kamu grogi?" Lalu Chris mengatakan, "Awalnya grogi, namun ada seseorang yang menyemangatiku." Dan Chris mengatakan hal yang sama pada waktu Rahul mengatakan hal tersebut kepada adiknya Rohan. Chris menunjuk Rohan, membuat Rahul mengenali adiknya, Rohan. Mereka pun berdua duduk bersama sebagai saudara, dan Rahul menanyakan semua tentang Rohan, dan mereka berdua pun berpelukan, lalu meminta agar kakaknya mau pulang. Namun Rahul menolaknya, karena rumah itu tak pernah menjadi bagian dariku. Walaupun Rohan selalu membujuk Rahul karena ibunya, namun Rahul tak ingin pulang, lalu menyuruh untuk pulang Rohan. Rohan memberitahukan semuanya kepada Pooja, lalu Pooja mempunyai rencana agar Rohan memanggil orang tuanya untuk datang dan mempertemukan ayah dan ibunya kepada Rahul. Rohan pun menghubungi ayahnya, lalu beralasan ia bermimpi orang tuanya datang menemuinya di London dan berharap mimpi itu bisa terwujud. Keesokan harinya, ternyata ayahnya benar-benar datang menemui Rohan di London dan menghubungi Rohan. Rohan pun meminta ayahnya untuk datang dalam satu mall tepat pada jam 5 sore. Singkat cerita, terlihat ibu Rohan sudah berada di mall tersebut. Tiba-tiba ia merasa kehadiran anaknya Rahul di tempat tersebut dan pergi mencarinya. Tak disangka, ibunya pun melihat Rahul, membuat tangisan anak dan ibu tak terhenti melepas kerinduan. Rahul pun memperhatikan istrinya dan anaknya kepada ibunya. Tak lama kemudian Rahul dan Anjali melihat ayah Anjali pun mendekatinya dan memegang kaki ayah mertuanya, lalu pergi. Namun Rohan menahan Anjali dan memaksakan diri untuk memperlihatkan wajahnya dan membalik melihat ayah mertuanya. Namun ekspresi ayah Rahul berubah seketika. Ayahnya pun marah kepada Rohan yang telah berbohong kepadanya, dan Rohan menganggap ayahnya telah memisahkan ibu dan kakaknya, sedangkan kakaknya telah memenuhi keinginan ayahnya dan hanya membuat satu kesalahan, yaitu karena cinta. Rohan pun berhadapan dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya mengatakan di depan Rohan bahwa ia tak lagi menyayangi Rahul. Ayahnya pun langsung mengatakan, namun Rohan yang selalu meyakinkan ayahnya dan membuat ayahnya marah, lalu menampar. Rohan pun sudah mengetahui jawaban ayahnya bahwa ayahnya sangat menyayangi Rahul. Terlihat pun memohon dan berkata kepada Rahul agar pulang kepada orang tuanya. Walaupun mereka marah, kita harus tetap meminta maaf. Mereka telah merasakan bagaimana kehilangan di saat kita tak bersama lagi. Bersama mereka, kita pun harus memaafkannya. Namun Rahul pun tak ingin pulang sebab ia menganggap orang tuanya telah menyakiti hatinya. Tak lama kemudian ayahnya mendapatkan kabar duka dari rumahnya di India bahwa ibu atau neneknya Rahul dan Rohan telah meninggal dunia. Mereka pun bergegas pulang untuk melaksanakan upacara kematian, dan saat proses upacara tersebut ayahnya diminta agar menunggu Rahul untuk proses pembakaran. Namun ayahnya tak ingin menunggu Rahul. Tak lama kemudian, tiba-tiba Rahul bersama Anjali pun datang untuk melaksanakan proses pembakaran. Saat upacara tersebut selesai, ibu Rahul menemui suaminya dan menyampaikan bahwa Rahul dan Anjali akan pergi dan tak pernah pulang lagi. Dengan perasaan yang sangat sedih, ibu Rahul berkata kepada suaminya,
bahwa suaminya bagaikan Tuhan, tak peduli apa yang telah dikatakan dan dipikirkannya. Selalu benar, namun kau telah membiarkannya pergi dan memisahkan ibu dan anak. Lalu bagaimana bisa suaminya disamakan dengan Tuhan? Suamiku adalah suamiku, bukanlah Tuhan. Dan ia pun pergi dengan perasaan kecewa terhadap suaminya. Ternyata ayahnya sangat menyayanginya, namun ia tak bisa mengungkapkannya. Bahkan selama Rahul pergi, dirinya selalu mengingat Rahul setiap hari. Hanya saja ayahnya malu untuk mengungkapkannya. Dan ayahnya memberi pemahaman kepada Rahul bahwa kemarahan orang tua itu juga bentuk kasih sayang kepada anaknya. Lalu ayahnya meminta maaf kepada Rahul dan Rahul pun memeluk ayahnya. Rohan pun datang dan ayahnya pun menyesal telah memisahkan dari kakaknya, lalu meminta maaf kepada anak-anaknya. Akhirnya keluarga mereka pun kembali utuh dan Angele pun mendapatkan restu dari ayah mertuanya.